Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh dengan NPM 073524111019. Jadi tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dasar pemrograman, yakni pada nomor 6 sama nomor 7. Oke, kita masuk aja ke soal nomor 6. Oke, jadi di sini Tono diminta untuk membuat program yang bisa menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang diinput. Oke. Jadi di sini ada nilai jari-jari yang diinput, artinya ini diminta oleh si pengguna. Jadi pengguna yang mengisi inputan jari-jarinya. Oke, terus kita masuk ke line yang ketiga, ada yang namanya import math. Jadi apa import math ini? Import math ini salah satu library dari bahasa Python itu. Jadi fungsinya untuk memanggil ini, yaitu math.p ini. Apa yang terjadi jika import math ini tidak ada? Kita coba. Codingnya bakal error. Di sini muncul dua problem ini. Ya, dia sudah nggak nyala math ini karena fungsinya udah nggak ada. Tapi jika kita munculkan kembali library-nya ini, problemnya bakal hilang dan ini nyala kembali. Artinya ini udah bisa berfungsi. Oke, kita masuk ke line yang kelima ini, yaitu kita mendefinisikan sebuah function ya yang bernama hitung lingkaran, yang dimana di dalamnya ada variabel r, atau kita anggap aja ini jari-jari ya, yang tipe datanya adalah float. Terus di sini ada input. Apa fungsi dari input ini? Jadi fungsinya untuk ketika ini keluar masukkan jari-jari, ya kita sebagai pengguna bisa menginput jari-jari yang kita mau, maupun mau angka 5, angka 10, atau bahkan lebih dari itu bisa. Nah, contoh kita run-nya. Nah, masukkan jari-jari. Contoh kita mau masukkan jari-jarinya 7. Nah, di sini muncul. Oke, kita lanjut ke line ke-8. Di sini ada rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Ya, ini rumus luas lingkaran. Kita masuk ke line ke-9, yaitu rumus dari keliling, yaitu 2 dikali pi dikali jari-jari. Dan hasilnya adalah yang ini. Ya, ini jadi pi dikali jari-jari yang kita input, yaitu 7, dikali lagi dengan 7, hasilnya dapatnya yang ini, 153,93 sekian-sekian. Dan untuk keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi 3,14, ya nilai konstanta, dikali jari-jari yang kita input, yaitu 7, hasilnya dapatnya ini, 43,98 sekian-sekian. Oke, kita masuk pada line ke-11 dan line ke-12. Jadi di sini ada print, yang dimana kita tahu fungsinya untuk menampilkan program kita. Di sini ada luas, ya luas, di sini juga luas, dan keliling tentunya. Dan kita memanggil variabel ini yang sudah kita buat di sini, kita panggil masuk ke dalam line ke-11. Dan ininya muncul variabelnya, ya luas sini. Terus keliling juga kita panggil ke dalam sini, ya, dan ini muncul. Oke, kita masuk pada line terakhir atau ke-14 ini, yaitu function hitung lingkaran. Kenapa dia ada di bawah juga? Karena kita memanggil ulang si function ini ketika kita sudah selesai coding atau program ini. Kita memberitahukan bahwa kita ingin menampilkan hasil coding kita ke terminal. Contoh jika tidak ada ini, kita coba .x, ini kita mulai, nah kosong, tidak muncul. Tapi ketika ada, ya kita run lagi, nah muncul lagi. Baik, jadi nomor 6 segitu saja. Kita lanjut pada nomor ke-7. Oke, nomor ke-7. Nah, bunyi pertanyaannya yaitu Budi sedang duduk di dalam ruangan
dan merasa kedinginan. Ketika Budi melihat suhu AC, ternyata AC menggunakan satuan Celcius. Namun, Budi tidak mengerti karena Budi terbiasa menggunakan satuan Fahrenheit dan Kelvin di luar negeri. Bantulah Budi untuk membuat program yang bisa mengonversi nilai suhu yang diinputkan dari Celsius ke Fahrenheit dan juga Kelvin. Jadi pertanyaannya sama seperti tadi ya. Jadi diminta inputan dari pengguna. Kita masuk pada line ketiga. Sama juga seperti tadi, bedanya ini tidak menggunakan library import math, tapi langsung saja karena kita tidak butuh b di sini. Kita mendefinisikan function yang bernama konversi suhu, yang di dalamnya ada variabel Celsius dengan tipe data float. Terus di sini juga ada input, ya sama seperti tadi fungsinya untuk pengguna bisa memasukkan suhu Celsius yang diinginkan. Ya kita coba run dulu ya. Clear. Clear. Kita coba run. Oke, masukkan suhu dalam Celsius. Kita coba masukkan 14. Oke. Sini pada line ke-6 sama seperti tadi, yaitu untuk matematika dasarnya itu untuk menghitung si Fahrenheit ini, yaitu Celsius dikali 9/5. Kalau tidak salah ini 1,8 ya. Terus ditambah dengan 32. Terus di sini ada juga Kelvin ya, yang di dalamnya, dan cara hitungannya yaitu Celsius ditambah 273,15. Nah, jadi si Fahrenheit ini yang kita isi Celsiusnya itu 14 dikali 1,8 terus ditambah dengan 32. Jadi hasilnya ini 57,2 suhu dalam Fahrenheit ini. Terus untuk Kelvin sendiri yaitu Celsius yang kita isi yaitu 14 ditambah 273,15, yang hasilnya yaitu ini 287,15. Baik, kita masuk pada line ke-9 dan juga ke-10, yaitu print. Print ini berfungsi untuk menampilkan kalimat yang ini, suhu dalam Fahrenheit ini ya, suhu dalam Fahrenheit, suhu dalam Kelvin, suhu dalam Fahrenheit, suhu dalam Kelvin. Terus kita panggil ulang variabelnya yang sudah kita isi di sini, kita panggil ke sini lagi untuk dimunculkan di sini yang ini. Begitu juga dengan Kelvin ya, sini dia masuknya ya. Terus pada line ke-12 sama seperti tadi juga, di sini ada function konversi suhu untuk memberitahukan kalau kita sudah selesai program dan ini menampilkannya ke terminal. Baik, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu dari dua program ini, sebenarnya keren sih, karena bahasa pemrograman ini bisa menghitung luas lingkaran ya dengan akurat, serta juga dengan mengonversi suhu ya dari Celsius ke Fahrenheit dan juga Celsius ke Kelvin, dan tentunya dengan akurat juga. Dan dalam pemrograman dua pemrograman ini juga menggunakan matematika dasar ya. Di sini ada penjumlahan, perkalian, pertambahan ya sama dengan ini. Dan sebenarnya ini juga mempermudah contoh ya, kita buat studi kasus ketika Tono diminta untuk konversikan Celsius 7 5 ke Fahrenheit dan juga Kelvin. Jika soalnya satu, ini terjadi masalah. Tetapi jika soalnya banyak ya, kita buat banyak
contoh sebanyak ini yang diminta, contoh 21, ada 8, ada 19, atau bahkan contoh aja ya, contoh 100. Nah, ketika soalnya sebanyak ini, pastinya Tono bakal pusing ya, karena soalnya banyak, atau bahkan bisa soalnya sampai 10 atau bahkan 20. Tetapi ketika menggunakan ini, Tono hanya perlu running dan mengisi inputan yang ini. Ya contohnya 5, langsung muncul tanpa perlu buat ulang-ulang, tanpa membuang waktu juga. Terus kita run 21, ya langsung muncul juga, terus ada 8, langsung muncul jawabannya, dan seterusnya sampai selesai. Dan ya segitu aja video ini ya, maksudnya jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.